Jakarta, Bapak Dr. Haji Cecep Khairul Anwar wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita awali acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Yani Triasi MPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jakarta, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Cecep Khairul Anwar MAG. Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jakarta Selatan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Yani Triasi MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Cecep Khairul Anwar MAG. Yang saya hormati KUPU MTS Negeri 1 Jakarta. Kemudian yang saya hormati Ketua Komite Ibu Poni. Tadi izin katanya karena harus membuat laporan cepat itu untuk keuangan. Jadi mohon izin tidak ada diwakili oleh bendaharanya Ibu Irma. Ya. Yang saya hormati para wakil, Bapak Ibu guru dan pegawai MTS Negeri 1 Jakarta. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan limpahan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita berkumpul bersama di ruang Mulmed ini, di ruang Mulmed MTS Negeri 1 Jakarta dalam rangka kegiatan pembinaan GTK MTS Negeri 1 Jakarta dan penyusunan program kerja. Mudah-mudahan dengan mewujudkan kegiatan ini, Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin Bapak Kepala, saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan MTS Negeri 1 Jakarta. Kekuatan yang dimiliki oleh MTS Negeri 1 Jakarta yaitu terdiri dari 52 pegawai. 52 pegawai itu dulu baru dia menyukai mata pelajarannya. Alhamdulillah guru-gurunya sudah terlatih dan sudah diimplementasikan dipraktikkan ke anak-anaknya. Kemudian untuk metode amsilati kami sudah menyertakan 2 guru bahasa Arab. Sekarang sedang proses pemesanan bukunya, Pak. Mudah-mudahan bisa terlaksana di sini. Selanjutnya untuk program bahasa Inggris juga sudah dimulai. Bu Susrini, mana Bu Susrini? Masih di jalan ya. Ini Bu Susrini sudah mengikuti tanggal 22 Juli kemarin, Pak, mengikuti placement test di kampus LIA Jakarta Timur. Kemudian pelatihannya hari kemarin dan hari ini tanggal 24, 25 dilanjut dengan bulan Agustus tanggal 5 sampai tanggal 7. Kemudian kami juga mengadakan kerjasama dengan lembaga Tibotik untuk ekskul robotik. Alhamdulillah sudah kemarin bulan Mei ikut lomba di Malaysia mendapatkan prestasi, Pak. Kemudian juga kami kerjasama dengan Yayasan Abak Cendikia untuk kegiatan riset. Untuk KSM-nya kami kerjasama dengan Perkumpulan Pegiat Sains Madrasah dan kerjasama dengan UIN dalam rangka mahasiswa UIN praktek PPL di MTS Negeri 1 Jakarta.
menindaklanjuti 1 dari 7 kebijakan prioritas di Kementerian Agama, yaitu transformasi digital, bentuk pelayanan digital yang telah berjalan di MTs Negeri 1 Jakarta Selatan, yaitu PTSP. Jadi PTSP di sini sudah berbasis digital semua, Pak. WhatsApp pertama untuk diberikan untuk lingkungan sivitas akademik dan masyarakat umum dengan digitalisasi, antara lain WhatsApp Auto Answer terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, APPS PTSP tersedia di Play Store. Madrasah Jakarta maju, bertumbuh, mendunia. Tepukan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan serta rapat kerja guru dan tenaga kependidikan. Marilah sama-sama kita mendengarkan arahan, bimbingan, dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jakarta Selatan, dan sekaligus membuka acara penyusunan program kerja guru tenaga kerja kependidikan tahun 2024-2025 dengan tema Kita Wujudkan GTK Berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Acara ini dilaksanakan selama 3 hari, dimulai pada hari ini, Kamis, tanggal 25 Juli, dan nanti akan berakhir pada tanggal 27 Juli tahun 2024. Untuk acara ini akan dipersilahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dengan hormat Bapak Dr. Haji Cecep Hairul Anwar MAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijjah wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijjah min sahabil jahli hatta badat lahum sunusul ma'rifah ra'udaratiha man kashifah nahmaduhu jalla ala in'am binikmatil imani wal islam wa ma'ahu. Yang saya hormati kepada Madrasah Ibu Yeni, barusan telah memaparkan prestasi-prestasi di lembaga MTSN 1 ini. Teriring doa semoga prestasi-prestasi itu bisa ditingkatkan dan minimal dipertahankan. Dan juga saya mendengar betapa perjuangan untuk membuat sertifikasi tanah itu, Masya Allah. Mungkin saya juga akan menugaskan, karena di saya itu masih banyak tanah-tanah yang belum sertifikat. Siap laksanakan. Juga yang saya hormati Kawon TU Ibu Siti Nuryani. Kalau ini Yeni, ini Yani. Ya, ada kembar ya Pak. Ada Yanto nggak di sini Yanto lagi? Ya. Yanto. Oh iya, ada. Juga para wakil ketua, wakil kepala, entah itu kurikulum, kemudian kesiswaan, sama pelaksana dan humas. Juga yang saya hormati komite sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bendahara Ibu Hajah Irma. Terima kasih atas kebersamaannya dengan kami MTS 1. Dan saya merasa tenang kalau bendahara komite sudah hadir. Kalau hanya ketua komite hadir tanpa didampingi bendahara, mungkin belum tentu tenang. Belum. Yang saya banggakan para guru tenaga kependidikan yang alhamdulillah menggunakan jilbab merah yang merona. Mudah-mudahan jilbabnya udah lunas semua. Bapak-bapak yang masih gagah-gagah yang saya hormati pula,
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, Ilahi Robbuna yang mengantarkan saya untuk silaturahmi, silatul fikri, silatul amal dalam bingkai rapat kerja MTSN 1 2024. Agar rapat kerja ini menghasilkan sebuah produk yang berdampak kepada siswa dan berdampak kepada lembaga untuk lebih berprestasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir. Semoga kita diberikan kesempatan ziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Semoga dengan bersolawat utang-utang kita lunas dan SK-SK kembali ke pangkuan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mendingan syafaat, mendingan utang. Mendingan dapat syafaat yaumil akhir, mendingan utang lunas. Biasanya kalau pilihan kan satu ya. Ya Allah, pelihara mudah-mudahan keduanya terijabah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya baru kalau tidak salah hari ini bisa silaturahmi sekaligus mungkin dia silaturahmi dengan Bapak Ibu semua terkait hari kegiatan ini syarat penuh dengan makna. Kenapa saya sampaikan begitu? Sebab MTSN 1 itu akan kedepannya akan ditentukan pada hari ini. Rapat kerja mau diapain, mau dibawa kemana, mau dibagaimanakan, hari ini yang akan menentukan MTSN 1 2024 apakah akan lebih berprestasi atau sebaliknya. Kita bercermin ke belakang, yang paling sedikit kemarin tuh waktunya JMA Jakarta Madrasah Award, apakah dapat atau tidak ya? Saya pikir dapat Pak, ada dua. Belum rezeki Pak. Makanya ini harus menjadi sebuah bahan diskusi oleh kita semua. Tidak mungkin ini hanya dilakukan oleh Camat dan KWPU beserta Wakak dan komite, tetapi ini memerlukan curah pemikiran dari kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya melihat tema yang hari ini diusung. Yang pertama itu berakhlak, kemudian berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini saya sangat menarik. Kenapa? Karena ini merupakan core value dari ASN yang dikeluarkan oleh Menpan berdasarkan arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi saya sangat mengapresiasi karena sejatinya begini, ketika umat beragama disebut umat beragama yang soleh atau yang baik, maka dia punya umat tersebut patuh terhadap Quran, hadis dan turunannya, artinya terhadap regulasinya. Kita selaku PNS disebut PNS yang baik pun ketika kita mengikuti aturan main dan memahami core value. Core value merupakan prinsip dasar bagi individu atau lembaga untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, untuk menjalankan aktivitasnya, ASN melalui Menpan telah mengeluarkan core value-nya, prinsip dasar kehidupannya. Yang pertama itu apa? Berakhlak itu kan rumah besarnya ya. Berakhlak. Yang pertama kan berorientasi pelayanan.
tadi Ibu Kamar juga menyampaikan bahwa pelayanan itu harus prima. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika saya pribadi melihat core value yang telah disebarkan oleh Menpan kepada seluruh PNS yang di dalamnya ada ASN dan P3, tentu ini juga menjadi rujukan kita dalam melakukan kehidupan. Karena kadang-kadang kita juga bingung antara kehidupan kita dengan baju negara dan kehidupan kita sebagai Muslim. Tetapi ketika bernegara ini tentu menjadi acuan. Tetapi percayalah bahwa dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, kemudian adaptif, kolaboratif, sejatinya Bapak Ibu kalau kita cermati ini sebetulnya hampir sama dengan sifat Nabi Muhammad SAW. Ada 4 sifat Kanjeng Nabi itu apa? Siddiq, amanah, tabligh, khatamah. Coba dilihat, sama nggak? Hanya narasinya saja yang beda. Berbicara pelayanan misalnya, kalau kita lihat ke Al-Quran, ke historis, ke sejarah, betapa Rasulullah ditegur Tuhan, ditegur sama Allah ketika Rasulullah tidak memberikan pelayanan yang prima. Apa ayatnya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa man yudrika Allahu yazakka. Artinya seorang nabi yang betul-betul qudwatul yang dicintai Allah ya. Tetapi ketika tidak memberikan layanan dengan baik, padahal layanannya itu masalah raut wajah saja, masalah tidak memberikan senyum, hanya mengkerut saja, itu sudah ditegur sama Allah. Dan kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, sekaligus kita sebagai abdi negara yang memberikan layanan terhadap masyarakat, masa iya kita tidak mencontoh Kanjeng Nabi? Dan ini masuk di core value-nya, sehingga kita harus memang betul kita harus memberikan layanan. Mahwa layanan, wa ma adraka ma layanan. Itu pun harus ditasawur, harus dikupas. Karena memberikan layanan pun tidak mudah, karena harus diimbangi dengan SDM kita, kompetensi kita. Kita tidak akan mungkin bisa memberikan layanan kalau SDM literasi kita juga tidak ditingkatkan. Nah, sehingga literasi itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, penguatan SDM mau tidak mau. Walaupun penguatan SDM juga ada di core value ini, yaitu di kompetensi, penguatan SDM kita, SDM Bapak Ibu. Ini kaum milenial apa kolonial maksudnya? Campur Pak. Kolonial apa milenial? Milenial ya, kita masih milenial. Artinya begini Bapak Ibu yang saya hormati, betapa penting kita meningkatkan kompetensi. Karena sejatinya kita orang madrasah. Madrasah itu apa sih? Dari perspektif regulasi apa? Madrasah diregulasinya apa? Di apa? Di undang-undang kah? Di Perpres kah? Di PP kah? Di apa? Wah, ini nggak paham kayaknya ya. Definisinya apa? Lembaga pendidikan yang bercirikan atau berbasis pada agama, keagamaan. Ini juga harus kita pahami. Jangan-jangan masyarakat nanti nanya, madrasah apaan sih? Dasarnya apaan sih? Ini harus paham. Jadi saya ingin berkembang, nanya misalnya, jangan-jangan nggak paham juga. Agama di Indonesia ada berapa?
Indonesia berapa? Yang diakui menurut undang-undang berapa? 29. Pasal 32. Saya hanya ingin apa? Ya ini juga penting karena ini kan ada program prioritas Gus Menteri kan penguatan moderasi beragama. Artinya ya kalau kita mau moderasi beragama, mau moderat mbok ya paham dulu dong agama di Indonesia ada berapa. Tadi dikatakan ada 6 menurut undang-undang berapa? Undang-undang dasar Pasal 32. jadi kalau dibuka undang-undang dasar 45 nggak ada tuh. Gini, nggak apa-apa. Ini sebagai ini aja apa? Saya ingin memantik aja gitu ya untuk pemahaman kita. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di Indonesia itu agama tuh banyak. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Sikh, tahu sih yang pakai udeng itu. Ya, Jakarta ada tuh. Ada Bahai kena tahu? Oh, Bahai. Dia internasional juga. Kemudian ada agama Yahudi, tahu Yahudi? Ada di Indonesia? Ada. Nah, ibadahnya di mana? Oh, sinagog kan di Sulawesi juga, utara juga ada. Kemudian ada Zoroaster, ada banyak agama di Indonesia itu. Nah, Ibu tadi yang menyampaikan yang diakui, itu bahasa diakui itu tidak ada Bu. Artinya kalau mau membuka undang-undang terkait itu mungkin undang-undang 1 PNPS itu 965 bahwa agama yang kebanyakan dianut oleh masyarakat Indonesia Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, adapun agama lainnya dibiarkan apa adanya selama tidak bertentangan dengan Pancasila. Dulu diksi diakui itu adanya di Undang-Undang 23 Admindo, tapi sudah judicial review, sudah dihapus karena negara belum pernah mengakui. Jadi kita di Indonesia tidak punya sebuah lembaga atau kementerian yang menyetempel dalam tanda petik mengakui sebuah agama. Nah, belum lagi aliran kepercayaan itu banyak, ada 180 yang tertulis. Dari satu agama aja Islam ada berapa golongannya? Ada berapa firqah? Ngomong dong. 70 menurut Tawasabi'ina firqatan ada 73 perspektif hadis. 73 belum termasuk Az-Zaitun. Enggak. Artinya ini saya hanya memberikan untuk mencoba ternyata kan mungkin gitu ya. Ternyata di Islam ada 73, di Kristen ada berapa dominasinya? Silahkan. Di Kristen itu ada 328 denominasi. Bukan Katolik ya, kalau Katolik kan 1 komando. Ya belum lagi di Hindu Buddha itu banyak. Nah, Bapak Ibu kembali ke laptop. Tadi hanya saya ingin memantik aja. Nah, saya berharap ini yang tema yang diusung oleh ibu-ibu, bapak-bapak. Ini kan yang mengusung tentunya tidak sendirian, tetapi kan bersama. Kami minta ini memang betul bisa diterapkan oleh kita.
oleh MTS N1 Jakarta ini. Kenapa? Karena ini penting untuk mencapai tagline yang tadi kita sebutkan bersama. Tagline-nya apa? Madrasah kita maju, bermutu, mendunia. Nah, kita mau rapat kerja, bisa nggak sih untuk mendunia itu gimana sih? Untuk bisa mendunia, tahapannya apa? Apa yang harus dilakukan untuk mendunia? Maka itu perlu sebuah penafsirannya. Kami di Kanwil mencoba untuk melakukan menjalankan apa yang menjadi tagline PEMBIS 2024 untuk mendunia. Kami beberapa kerjasama misalnya dengan Jepang Foundation itu sudah kami lakukan. Kami kerjasama dengan London melalui Cambridge. Cambridge kami sudah lakukan di beberapa sekolah di MI, di MTS, di MA. Kemudian di madrasah kami juga sekarang sudah bersertifikat ISO 21001/2018. ISO 21001 ini merupakan sebuah standar mutu pendidikan yang diakui internasional, dan ini sudah dilakukan oleh MAN1. Dan mudah-mudahan MTS ke depan bisa bersertifikat ISO, karena di situ bagaimana kita mempertahankan mutu, mempertahankan berbagai hal yang memang berkaitan dengan pendidikan. Karena kita ini orang-orang yang sudah punya pengalaman dalam hal GTK. Saya yakin Bapak Ibu semua punya pengalaman, punya bekal. Tetapi regulasi-regulasi terkininya, kemudian guidance-nya untuk bagaimana menciptakan proses menjadi output yang baik, itu kadang-kadang kita lupa. Karena kita terlalu enjoying dengan tarbiyatul auladnya. Nah, sehingga tahapan-tahapan itu perlu juga kita pahami. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih sekarang di era industri 4.0 yang semua itu bermain di media sosial. Kita bisa kok melalui medsos-medsos itu bagaimana MTS N1 ini dalam transformasi digital, walaupun tadi sudah disampaikan semua sudah berbasis digital, tapi kita selaku GTK-nya bagaimana GTK di era industri ini betul-betul siap menghadapinya. Karena anak-anak kita, peserta didik kita Bu, yang saat ini itu punya tugas berat, tantangan berat ke depannya. Beda dengan zaman kita. Sekarang perubahan paradigma aja begitu cepat, perubahan teknologi begitu cepat. Untung kemarin Allah ngirim COVID-19. Kalau Tuhan tidak mengirim COVID-19, kita mungkin tidak bisa bercengkrama dengan Zoom meeting, kita tidak bisa bercengkrama dengan media sosial. Berkat COVID-19, Bapak Ibu mungkin paham sekarang bagaimana Zoom meeting, melakukan link dan lain sebagainya, mute, tidak mute-nya, sekarang mulai paham. Dan itu kita dipaksa untuk bisa itu. Hikmah dari COVID. Sekarang sudah muncul lagi era baru. Pengajaran ke depan akan berubah, mungkin menggunakan metaverse, dan metaverse sudah mulai digunakan. Ini tantangan. Dan SDM pun mau tidak mau itu akan menjadi yang harus dikembangkan. Nanti pengajaran misalnya masalah sejarah, orang sudah menggunakan metaverse sehingga dia bisa berada di zaman masa lalu. Untuk mengetahui dinosaurus saja yang bisa berada di depannya dengan metaverse. Ini aja kita belum siap. Sudah muncul lagi artificial intelligence, AI. Ini tantangan yang cukup berat. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu mengamanatkan kepada GTK untuk memberikan metodologi pendidikan tarbiyatul aulad itu yang jauh ke depan. Tidak bukan kita gurunya yang dapat metodologi dari guru-guru yang lalu kemudian kita sampaikan lagi, enggak.
Sayyidina Ali pengennya yang inovatif, yang kreatif. Karena misalnya Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah idadut tifli badanian aklian waruhian liyakuna nafi'an li nafsi wa li ghairi. Tarbiyatul aulad adalah mempersiapkan peserta didik dari perspektif badaniah, dari perspektif akliyah, dari perspektif ruhiyah. 3 perspektif. Dan ini sama dengan teori Bloom, psikologi pendidikan, kognitif, afektif, psikomotorik. 3 ini ujungnya nafi'an li nafsi wa li ghairi. Nah, oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu yang saya hormati bahwa peserta didik kita sanawiyah itu masa yang akan datangnya cukup berat bagi mereka. Dan anak-anak itu tergantung ibu bapaknya. Apa hadisnya itu? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawa. Kalau di madrasah dulu kan yang memintakan IPA, IPS, matematika adalah guru. Di hadis Nabi yang lain, Anas ala dini mulkihim. Sejatinya manusia, masyarakat itu tergantung muluknya, tergantung penguasanya. Artinya kalau kita secara mikro kita tarik ke madrasah, peserta didik itu tergantung guru. Jika gurunya berprestasi, yakinlah anak-anak pun akan terimbas. Jika gurunya disiplinnya nggak benar, tidak kompak, tidak baik, dampak ke anak. Guru kencing berdiri. Iya, guru kencing berdiri, anak kencing tiduran gitu ya. Ya apapun. Nah ini kami sangat berharap MTS 1 sudah alhamdulillah prestasi banyak ditorehkan. Walaupun belum belum mendunia, kemudian juga masih di CMA juga masih belum, kemudian KSM baru tingkat kota ya, belum ke provinsi. Tentu untuk mencapai sebuah prestasi yang maksimal itu kan harus dipikirkan secara matang. Tolong dibuat dong peta jalannya. Di MTS itu ada berapa mapel sih? Yang KSM? KSM 3. Sekarang PPDB sudah. Setelah PPDB yuk kita mapping. Kita lihat anak-anak yang di hasil PPDB yang baru nih. Karena setiap orang itu punya fitrah masing-masing. Tidak semua anak-anak itu mungkin jago di IPS-nya, tidak semua anak-anak jago di IPA, tidak semua anak-anak jago di matematika. Nah, ketika kita melakukan mapping, ketemu mungkin nanti saya kita akan ketemu. Ini punya potensi di matematika, ini punya potensi di IPA, ini punya potensi di IPS. Nah, ketika sudah termapping, lakukan kerjasama. Pas'alu ahla dzikri. Tetapi melakukan kerjasama, tolong dilihat juga. Kita tidak bisa misalnya ini kampus ini jago di Mayres. Iya memang untuk Mayres dia jago. Tetapi untuk bisa anak kita menjuarai Mayres belum tentu. Aqua air minum itu ada yang Oasis, ada Aqua, ada apa lagi? Air Di mineral. Ada yang biru, ininya, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang oranye. Itu kan beda. Tapi sejatinya itu air putih. Kalau ini air dari kedalaman yang disuling. Kalau yang hijau itu lebih tinggi ininya mineralnya. Artinya air putih, tetapi kemasannya bisa jadi berbeda karena ada penambahan hal-hal gitu. Sama ketika kita melakukan kerjasama dengan dunia perguruan tinggi itu, akhirnya sama. Tetapi bisa jadi ketika melakukan pembinaan itu ada hal yang berbeda antara kampus satu dengan kampus lainnya. Nah, untuk KSM misalnya di tahun 2024 ini itu kerjasamanya dengan UIN
Ciputat. Mungkin kalau kita kerjasama dengan UIN Ciputat, kita akan dapat kisi-kisinya. Mungkin. Beda lagi kalau kita kerjasamanya malah dengan UIN Makassar, kan belum tentu juga dia punya kisi-kisinya. Padahal sama-sama UIN. Nah ini dalam melakukan kerjasama dengan dunia perguruan tingginya atau dengan kementerian lembaga. Karena ini penting. Setelah itu barulah dibuat peta jalannya. Peta jalan untuk kita bisa masuk misalnya KSM internasional. Saya tidak mau MTS N1 ini hanya nasional. Saya pengennya internasional. Karena sekarang siapapun yang juara di nasional itu diberikan tiket oleh Dirjen Pendis untuk KSM ke tingkat internasional. Nah kami berharap MTSN inilah yang menjadi mercusuar di Madrasah Sanawiyah se-DKI Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, jika ini memang bisa dilakukan, dan ini tentu hari ini akan rapat kerja, di samping akan mendiskusikan beberapa item, termasuk jangan lupa kontrak prestasi, karena kontrak prestasi madrasah juga yang dibuat oleh para seluruh Dewan Guru GTK untuk mengawal kontrak prestasinya Bu Yeni. Karena prinsipnya kontrak prestasi pun itu untuk mencapai siswa-siswi yang berprestasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga mohon kerjasama dengan Ibu Komite, karena yang namanya pendidikan itu kan tidak cukup hanya di madrasah, tetapi pendidikan yang utama dan pertama itu adalah di rumah. Artinya keterlibatan keluarga dalam mendidik, kami juga sangat berharap pun kami secara kemadrasahan itu pasti akan melakukan pembinaan, dilakukan pendidikan sesuai dengan tusi kami. Namun demikian, karena untuk menciptakan qurratul ain, anak yang menjadi permata hati, itu tidak cukup dari perspektif madrasah dan tidak cukup dari perspektif tarbiyatul aulad saja, termasuk asupan makanan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi anak, baik akliyahnya, badaniyahnya atau ruhiyahnya. Jadi kalau ini nggak satu kesatuan, agak berat juga. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan itu bisa bersamaan, saya yakin anak-anak kita yakin menjadi qurratul ain. Kalau di Al-Quran itu kan kadang-kadang kita terjebak ya, anak itu takut menjadi fitnah, takut menjadi cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian fitnatun, bisa menjadi cobaan, bisa menjadi ujian dan sebagainya. Nah kita itu terjebak oleh auladukum fitnatun, anak-anak takut jadi fitnah, sehingga untuk menciptakan anak tidak jadi fitnah diawalilah dengan Allahumma jannibna syaiton. Kalau yang nggak ketawa ini udah nggak ngelakuin nih. Udah nggak pernah doa nih. Kalau yang nggak ketawa nggak ngedoa, main langsung aja sih. Nah, ketawa kalau udah dijelasin, ya Allah Ibu ketawanya. Anaknya dengar, jangan baca mana. Itu adalah untuk bagaimana mengeliminasi agar anak-anak kita tidak menjadi cobaan atau ujian. Di samping itu kan dari mulai mohon maaf malam, kemudian ketika hamil dibacain ayat-ayat surah-surah, kemudian ada akekah, kemudian disekolahkan RA, FI, FT sampai perguruan tinggi. Itu untuk menjaga agar anak tidak menjadi fitnah, ujian, cobaan. Tetapi kadang kita lupa dengan ayat sebelumnya.
amwalukum. Iya kan? Kan di Al-Qurannya 2 diksi itu kan. Diksinya amwalukum. Yang pertama amwalukum wa auladukum. Aulad, anak-anak dididik, disekolahin semuanya kan, supaya tidak menjadi fitnah. Nah, amwal itu kan jarang disekolahin. Mestinya perlakuan anak kita ke anak dengan perlakuan kita ke amwal itu sama. Karena antara amwal dan aulad dua-duanya itu apa? Fitnah. Nah, sehingga amwal ini harus kita sekolahkan juga. Maka saya berharap Bapak Ibu yang saya hormatin, sekolahkan amwal ini. Ya, sekolahnya itu zakat, wakaf, infak, sedekah, itu sekolah dari amwal, bukan sekolah MTSF. Tapi iya, zakat, infak, sedekah. Bapak Ibu yang saya hormati, dari zakat, infak, sedekah itu beda dampaknya untuk ngedefend, untuk menjaga itu apa? Zakat. Untuk membesarkan apa? Sedekah itu beda. Kan yang pengaruhnya. Kalau zakat artinya apa? Oke, mensucikan. Bapak nama siapa yang pakai kamera? Boleh saya tanya? Lahamudin. Lahamudin ya. Lahamudin. Iya, laham. Nah, daging agama. Pak, nikmatud dunya salah satu. Jadi, Nantilah itu. dia. Sampai mana tadi? Zakat ya. Sampai zakat ya. Nanti Pak Lahmudin, ini kan kita bicara diksi amwal dan aulad ya. Nah, tadi dikatakan bahwa definisi secara bahasa itu zakat itu mensucikan, membersihkan. Pak Lahmudin, kira-kira sehari makan dengan keluarga 100.000 ada ya? 3 kali. Nah, itu kalau di restoran, kalau di rumah kan beda. Anggaplah ini kita bicara di rumah. Di rumah 3 kali atau 2 kali dalam sehari lah. Dalam sehari 100.000. Misalnya, ini contoh aja, 100.000 itu kalau dikeluarkan zakatnya berapa Pak Lahmudin? Ya, 25.000. Iya, 2,5% berapa? 25 kan 100.000. 2.500. 2.500. Pak Lahmudin makan 100.000, ya kan? Dikeluarin zakatnya 2.500. Berarti itu mengeluarkan jatah kerupuk tok. Iya kan? Itu hanya mengeluarkan jatah kerupuk. Oh, iya sedikit. Ya. Tetapi Bapak yang saya hormati, Jadi pembersih. apa yang dimakan Pak Lahmudin, istrinya, anak-anaknya suci bersih. Zakat. Tapi perspektifnya tidak perspektif istilahan. Karena kalau istilahan ya harus masuk haul, menasabnya dan sebagainya. Tapi kita perspektifnya menurut bahasa zakat adalah mensucikan. Ketika makanan kita suci, bersih, dimakan oleh anak-anak kita, maka berpengaruh terhadap kognitif, afektif, psikomotorik. 2.500 disimpan Pak dalam sebuah kotak, dikumpulin dalam sebulan berapa?
Iya. Piro. Awakmu iki nyekel handphone. Guru matematik. Itu 10. Oh, caranya gasing udah diajari. Kali 3 90. 75.000. 70 ini kali-kaliannya kan udah gasing ya? Ya memang kali-kalian tuh ya bagus lah. Yang harus lebih bagus itu bagi-bagiannya. Belum diajarin itu mah. Belum ya? Belum. Nah, jadi Pak Lahmudin artinya Pak Lahmudin di samping yang dimakan Nabi suci bersih, Pak Lahmudin itu ditambah lagi untuk memberikan sedekah 75.000 itu kan. Masya Allah, Bersih semua. luar biasa, dan 75.000 itulah yang menjadi jaminan kita yaumil akhir. Jika dilakukan oleh MTSN 1 berapa sebulan, ada berapa guru, maka kalau ini bisa berjalan, program stunting selesai stunting. Anak-anak kita nafri, anak-anak kita bersih, suci, tetangga kita nggak ada tuh yang stunting karena terbantu oleh program ini. Mungkin kalau saya presiden bisa jadi ini berjalan, Pak. Amin. Tadi tuh motornya sampai mana ya? Kayak satu lagi deh ya. Zakat sudah lah. Tadi sebetulnya bukan ini. Saya lagi ngebahas ini sebetulnya. Satu lagi masalah harmonis ya. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa salah satu moderasi beragama merupakan program prioritas Gus Menteri untuk menciptakan sebuah kerukunan atau harmonis. Moderasi beragama itu tahapannya, prosesnya, outputnya atau hasilnya itu kerukunan. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita berbicara beragama, moderasi beragama itu harus dipahami, Pak. Ada agama, ada ilmu agama. Ketika kita mengungkap moderasi beragama itu di dalamnya ada agama, ada ilmu agama. Ini yang harus dipahami. Agama misalnya, apa ya? Sholat misalnya. Sholat itu agama bukan? Ini MTS tapi kalau ditanya suka pada diem dulu gitu. Nggak ada ini ya? Ada snacknya nggak? Agama, ilmu agama. Saya menciptakan sholat. Sholat itu agama karena perintah Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu agama. Melaksanakan sholat itu ilmu agama. Melaksanakan sholatnya itu ilmu agama. Sholatnya agama. Melaksanakan sholatnya ilmu agama. Berbicara ilmu, berbicara budaya. Sholat agama, melaksanakan sholat ilmu agama. Sehingga orang yang melaksanakan sholat pasti ada berbeda. Ono sing kunut, ono sing ora kunut, ya kan?
ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang bismillah sebelum Fatihah, ada yang tidak bismillah, ada yang sir, ada yang jahar. Karena ilmu agama ada Malikiyah, ada Hanabilah, ada Syafi'iyah, ada Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, terus Malik. di Indonesia ada berapa? Syafi'i, Maliki, Ada 4. Iya, Indonesia satu. Betul, ada 4. Menurut ahli sunnah wal Jamaah. Empat mazhab menurut ahli sunnah wal jamaah. Di Indonesia ada Syiah enggak? Ada. Siapa imamnya? Beda. Syiah itu banyak firqahnya, Pak. Harus dipahami. Syiah itu lebih dari 62 firqah. Ini harus, ketika kita mau berbicara kerukunan, ketika bicara harmoni, pahami dulu qabla isbatul hukmi patasawur. Jadi sebelum menjustis apapun, tasawur, lakukan tabayun, lakukan analisis, lakukan konfirmasi. Itu adalah guru yang terbaik. Jadi ketika kita berbicara moderasi beragama, pahami dulu diksi-diksi yang ada di dalamnya. Kalau sudah memahami itu, saya yakin itu akan bisa berjalan. Karena yang namanya ilmu agama luas. Sholat tadi contoh, atau misalnya, mohon maaf Bu Yani ya, saya sentuh Bu Yani ya. Saya sentuh Bu Yani. Sentuhan saya dalam pandangan Islam gimana? Batal nggak saya? Batal. Hah? Mazhab ya. Tergantung mazhabnya. Oke. Tergantung. Mazhab. Artinya kan ada yang membatalkan, ada yang tidak, ada yang mensyaratkan. Kalau saya ada ada sih batal saya kan gitu. Iya kan? Dan beliau ahlul fiqih itu punya maroji, punya dasar, punya manhaj. Apakah kita akan menyalahkan Imam Malik yang beliau ahli dalam agama? Apakah kita menyalahkan Imam Hanafi atau Hambali atau menyalahkan Syafi'i? Gak mungkin. No, ada saat Jauh dibanding kita, Pak, penempatan. pengetahuannya. Nah, sehingga literasi kita yang harus dikuatkan. Bisa jadi perbedaan someone dengan someone, saya dengan Bapak berbeda karena saya belum baca referensinya. Bisa jadi karena kita yang lemah dalam literasi. Jadi jangan sembarangan gitu. Karena apa? Ilmu agama itu sangat luas. Jadi kadang-kadang kan ada yang menafsirkan agama menurut dia boleh paling benar. Semua bid'ah haram finnar. Nah, ini nggak baik, tidak moderat lah. Kita sebagai guru yang didukung dan ditiru, kami mohon Bapak Ibu karena memberikan transfer knowledge atau tarbiyatul aulad, maka berilah pendidikan terhadap anak-anak kita. Jangan yang rigid, jangan yang kaku, tetapi bekali anak-anak kita dengan wawasan-wawasan yang luas. Untuk kita bisa membekali wawasan yang luas, maka mau tidak mau kita kembali ke Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, literasi. Semakin kita banyak penguasaan, maka kita akan semakin nyaman melakukan pendidikan.
Kalau kita tidak banyak bekal untuk pendidikan, semakin malas kita juga ngajar. Kita ngajar ketika referensi kita kuat, itu nyaman. 2 jam pun bisa jadi kurang. Tetapi kalau referensi kita untuk mengajar kurang, males. Ngasih tugas, catetin. Bapak Ibu yang saya hormati, dunia terus berputar. Tantangan semakin berat. Kami berharap, kami nitip anak-anak kami kepada Bapak Ibu untuk dilakukan yang terbaik agar mereka bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk nusa dan bangsa. Amin. Itu yang dapat kami sampaikan hari ini. Kalau tidak puas, mohon maaf karena saya bukan alat pemuas. Tapi bener kan? Bener kan? Oh, dan melek. Ya, sebab jam ini kan jam kredit kalau jam-jam segini. Jam sangat kredit lah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika Bapak Ibu guru tidak puas, ya karena saya bukan alat pemuas. Sebelum mengakhiri, karena acara ini acara kita bersama, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah, kami buka secara resmi rapat kerja Madrasah MTSN 1 tahun 2024. Teriring doa, semoga rapat kerja ini menghasilkan sebuah produk yang berdampak kepada mutu dan prestasi siswa MTS 1. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.